Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat telah berkunjung ke channel Batak Muslim. Dari surah Al-Baqarah ayat 2, Jalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang takwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah Al-Quran. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Gue diajarkan dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 168 bahwa wala tattabi'u khutuwatis syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Saya berharap Lina Mukherjee tidak ditahan, tidak diadili, tidak masuk penjara. Lina ini adalah TikToker yang ramai dibicarakan. Dalam salah satu kontennya, dia terlihat akan makan babi kriuk. Soal pelarangan makan babi itu sendiri. Saya tahu bahwa mayoritas umat Islam di dunia percaya babi itu haram dimakan. Bukan mayoritas lagi, semua umat Islam percaya bahwa babi haram untuk dimakan. Memang ada perdebatan tentang apakah yang dilarang hanyalah daging babi atau juga seluruh bagian tubuh babi. Hukum babi itu dihukumi haram. Jelas ya? Dihukumi haram. Ingat babinya kan? Dihukumi haram. Baik memakannya ataupun al-intifa' bihi, ya, menggunakannya untuk kemanfaatan tertentu. Baik memakannya secara langsung atau menggunakan bagian dari babi, baik minyaknya ataupun misalnya lemaknya atau kulitnya untuk dimanfaatkan dalam hal tertentu. Tapi terlepas dari itu, saya tahu mayoritas umat Islam percaya babi itu haram. Sekali lagi, semua umat Islam percaya bahwa babi itu haram hukumnya. Bukan mayoritas lagi. Kalau ada perkataan mayoritas, berarti ada yang percaya bahwa babi itu tidak haram. Namun setelah mengatakan itu, kita juga harus tahu bahwa tidak semua umat Islam percaya bahwa babi di masa ini haram dimakan. Ada umat Islam yang percaya bahwa babi itu tidak haram. Sebutkanlah di mana umat Islam itu. Atau sebutkan mazhab yang mengatakan bahwa babi itu tidak haram. Salah satu interpretasi bilang bahwa yang diharamkan adalah binatang bernama khinzir. Kata khinzir itulah yang digunakan dalam Al-Quran. Interpretasimu itu, pendapatmu sendiri, bukan interpretasi umat Islam yang lain. Khinzir itu tidak sama dengan babi ternak yang dijadikan makanan saat ini. Yang bener lu! Khinzir itu tidak sama dengan babi ternak yang dijadikan makanan saat ini. Abang badak, bukan gila, laga bego lu ya. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ngarang aja kerjamu. Mari kita ke bahasa Arab. Dari kamus.com. Kamus Arab Indonesia. Terjemahan yang tepat untuk kata babi. Al-hinzirun, hinzirotun, honaziru. Jadi babi itu adalah hinzir. Hinzir yang dimaksud oleh Al-Quran adalah babi yang sekarang. Apakah itu babi liar atau babi ternak? Semua itu adalah hinzir. Khinzir adalah hewan liar yang hidup di gurun Arab di masa Nabi Muhammad hidup dulu. Hinjirnya mana? Kalau hinjir ada di Arab, tentu dia masih ada, masih hidup.
tunjukkanlah di mana khinzir itu. Jangan-jangan hewan ini yang kau maksud khinzir. Menyamakan khinzir dengan babi ternak adalah hasil interpretasi yang bisa diperdebatkan. Perlu kita ketahui bahwa babi adalah binatang hutan. Mereka tidak bisa hidup di gurun-gurun. Ketika cuaca panas, babi mendinginkan tubuh mereka di lumpur. Inilah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan ketika cuaca tidak bersahabat dengan mereka. Jadi babi bukan binatang gurun, bukan binatang padang pasir. Pada masa jahiliyah, bangsa Arab tidak pernah sekalipun menyebut babi dalam syair dan prosa mereka. Sebagaimana mereka menyebut nama-nama hewan yang lain. Hal itu menunjukkan babi tidak ditemukan di kehidupan mereka. Selain itu, tidak pula ditemukan babi dalam sejarah bangsa Arab sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Lalu, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Yastrib atau Madinah Munawwaroh, di sana juga tidak ada kabilah orang Arab yang memelihara dan mengonsumsi babi. Bahkan kaum Yahudi di sana pun tidak demikian, karena syariat mereka juga mengharamkan babi. Lantas mengapa babi diharamkan, sementara di kota Yastrib tidak ada babi? Bahkan bangsa Arab dan Yahudi di sana pun tidak ada yang makan babi. Bangsa Arab tidak makan babi karena syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat itulah yang masih dijaga oleh bangsa Arab di masa jahiliyah. Menariknya, semua ayat yang melarang dan mengharamkan babi justru sebelum ditaklukkannya Persia dan Romawi. Berarti umat Islam belum bersentuhan dengan babi, itu maksudnya. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran, di mana yang sesungguhnya mengabarkan kondisi babi di akhir zaman. Al-Quran sebenarnya tengah memberi batasan bagi generasi umat Islam modern, generasi umat Islam yang akan datang setelah zaman Nabi Muhammad. Seperti Islam yang akan masuk ke Indonesia. Di sini di wilayah Aceh Tenggara termasuk Indonesia banyak hutan belantara, hutan hujan, habitat yang cocok bagi babi. Banyak babi berkeliaran di hutan-hutan kita. Karena Islam untuk seluruh umat manusia, petunjuk yang mengatur halal haram, maka petunjuk itu harus berlaku ke semua wilayah. Kemudian, zaman setelah kenabian, ternak babi semakin meluas, akan menyebar ke semua wilayah, ke semua belahan dunia. Itulah sebabnya dipertegas lagi di Al-Quran bahwa babi itu haram, walaupun tidak terdapat babi di Jazirah Arab. Kalau Islam hanya untuk Arab, buat apa babi disebut di Al-Quran? Babi tidak hidup di wilayah mereka. Karena itu kalau khinzir diharamkan, tidak otomatis berarti babi ternak pun diharamkan. Ya, itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Tolong dicatat, saya tidak sedang mempromosikan makan babi ya. Saya tidak makan babi. Tapi ingin saya tekankan, melarang makan babi di saat ini adalah hasil interpretasi juga. Mampus lo. Lu pikir gue percaya sama omongan lu? Dan kalau ada muslim yang percaya babi ternak itu halal, itu adalah hak sepenuhnya dia. Daripada berlama-lama dengan orang bodoh ini, yang hanya asal bicara tetapi tidak menguasai bahasa Arab, lebih baik kita dengarkan penjelasan Ustadz yang mahir bahasa Arab dan hafal Al-Quran, Ustadz Adi Hidayat. Kita keluarkan dulu ayat-ayat terkait dengan hewan yang dimaksudkan. Kita ambil 3 saja lah untuk memudahkan. Ada beberapa ayat di Quran. Pertama, kalimat ini pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, posisi paling kiri di pertengahan. Innama harama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Quran surah kedua ayat 173. Nah, ini di mushaf standar di sebelah sini posisinya. Kemudian kedua di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ketiga, posisi paling kanan pojok sebelah atas. Nih. Ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ini. Dan yang ketiga
bisa ditemukan juga di Quran surah ke-6 tadi dibacakan di imam maghrib kita, tapi belum sampai ke ayat ini, ayat 145, posisi paling kanan di pertengahan. Baik. Pertama, sepakat seluruh ulama bahwa hukum babi itu dihukumi haram. Jelas ya? Dihukumi haram. Ingat babinya gitu kan? Dihukumi haram. Baik memakannya ataupun al-intifa' bihi, ya, menggunakannya untuk kemanfaatan tertentu. Kita lanjutkan ke pendapat Dr. Zakir Naik, seorang pakar kristologi yang sudah sangat terkenal. The guide tell us, the guide in Christianity, it is the Bible. The guide in Islam is the Quran. When we read the Quran, there are no less than 4 different places where the Quran says pork is prohibited. Allah says in the Quran in Surah Baqarah chapter 2 verse 173, in Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 3, in Surah Anam chapter number 6 verse number 145, and Surah Nahl chapter number 16 verse number 115, Hurrimat alaykumul maytutu waddamu walamun khinzir, wama uhilla li ghayril bi. Forbidden for you for food are dead meat, blood, the flesh of swine, and any food on which any name besides Allah's name is taken. So your Quran says in no less than 4 different places that eating the flesh of pig, pork, is prohibited. Similarly, if you read the Bible in no less than 3 different places says pork is prohibited. Bible says in the book of Leviticus, chapter number 11, verse number 7 and 8, that thou shalt not eat the flesh of swine, nor touch its carcass. It's unclean for you. A similar message is given in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8. Though the swine has cloven foot, and it chews not the cud, it is unclean for you. Similarly, it's mentioned in the book of Isaiah, chapter number 65, verse number 2 to 5, that you should not have the flesh of swine. So Bible says in no less than 3 different places that you should not have the flesh of swine. And Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20, that think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. For anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven. That means if you break one law, one jot or tittle from the Old Testament, you shall not enter Jannah. So as a Christian, if you believe in the Bible, then eating pork is prohibited for you, is forbidden for you, is haram for you. Yang memakan babi adalah sahabat-sahabat kita dari agama Kristen. Mengapa orang Kristen makan babi, ya kan? Padahal di dalam kitab suci Kristen sendiri dalam perjanjian lama itu dilarang karena dianggap binatang haram. Nah, semuanya itu di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai waktu pembaharuan. Itu dibicarakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuannya. Hukum seremonial berlaku, sudah berakhir, maka orang Kristen makan babi tidak berdosa. Karena itu saudara tidak bisa menyalahkan orang Kristen yang makan babi dengan memakai ayat-ayat di perjanjian lama. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Batak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.